Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel Cerita Horor Velia. Semoga kita semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ardi adalah seorang sarjana S2 dari sebuah universitas ternama di Surabaya. Ia lulus dengan nilai yang membanggakan, penuh semangat, dan harapan tinggi untuk masa depan. Namun nasib berkata lain. Setelah wisuda, ia tak kunjung mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Lamaran demi lamaran tak kunjung berbalas. Hingga akhirnya, demi bertahan hidup, Ardi bekerja sebagai buruh pabrik di pinggiran kota. Setiap hari, ia mengangkat karung berat, bergumul dengan bau oli, suara mesin yang memekakkan telinga, dan panas ruangan yang membuat tubuh basah keringat. Hatinya sering bertanya-tanya, kenapa aku yang lulusan S2 malah begini nasibnya? Yang membuat hati Ardi makin panas, teman-temannya dulu banyak yang hidup enak. Ada yang sukses jadi pengusaha, ada yang sering pamer jalan-jalan ke luar negeri, dan ada juga yang mendadak kaya raya tanpa pernah diketahui usahanya apa. Aku juga bisa kaya asal tahu jalannya, gumam Ardi suatu malam di kamar kontrakannya. Malam itu, Ardi duduk termenung di depan layar ponsel, membuka sebuah forum gelap yang berisi cerita-cerita tentang kekayaan instan. Di sana ia membaca sebuah thread. Tuyul, jalur cepat jadi orang berada. Thread itu ditulis seperti testimoni, cerita seorang pria biasa yang berubah drastis dalam semalam setelah memelihara tuyul. Ardi awalnya tertawa. Masa iya zaman sekarang masih ada yang percaya beginian? Tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Di akhir thread, ada satu nomor WA yang katanya hanya akan merespon orang-orang yang benar-benar siap. Malam itu, ia kirim pesan, tak berharap banyak. Tapi hanya 1 menit kemudian balasan masuk. Kau sungguh ingin kaya? Siapkan 3 syarat. Niat, keberanian, dan pengorbanan. Beberapa hari setelahnya, Ardi bertemu langsung dengan lelaki misterius di sebuah bangunan kosong di luar kota. Wajahnya tertutup kerudung hitam. Tangannya keriput, tapi matanya tajam seperti menembus jiwa. Kau ingin tuyul? Itu artinya kau siap tidak tidur tenang, katanya sambil meletakkan kendi kecil dan kain kafan di hadapan Ardi. Apakah ini berbahaya? Tanya Ardi ragu. Lelaki itu tertawa kecil. Kekayaan datang dari tempat yang tidak kelihatan. Tapi, yang tidak kelihatan itu juga minta bagian. Malam itu ritual dilakukan. Ardi disuruh telanjang dada, duduk bersila di tengah lingkaran darah ayam dan bunga kenanga. Ia diminta membaca kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti artinya. Udara malam sangat dingin, tapi keringat mengucur deras dari tubuhnya. Tiba-tiba suara anak kecil tertawa pelan muncul dari balik gelap. Cekikik, cekik. Ardi membuka mata. Di ujung ruangan, sesosok makhluk kecil telanjang, berkepala besar dengan mata hitam bundar, berdiri sambil menunduk. Tangannya membawa kantong kain lusuh. Itu tuyulmu, kata si dukun. Namanya tidak perlu disebut. Jangan ajak bicara. Cukup beri dia mangsa, dan ia akan bawakan uangmu. Sejak malam itu, kehidupan Ardi berubah. Setiap pagi, di bawah bantalnya ada tumpukan uang baru. Awalnya ratusan ribu, lalu jutaan, hingga puluhan juta. Ia mulai membeli motor baru, pindah ke kosan elit, membelikan ibunya perhiasan, dan membantu orang-orang terdekatnya. Namun, keanehan juga mulai terjadi. Di malam-malam tertentu, Ardi mendengar suara kaki kecil berlari-lari di dalam kamarnya. Kadang, ia merasa ada yang duduk di dadanya saat tidur. Pernah sekali saat ia pulang larut malam, pintu kamar terbuka sendiri, dan ada suara anak kecil tertawa dari balik lemari. Semakin banyak uang yang ia dapatkan, semakin besar pula rasa takut dalam dirinya. Tuyul itu tak hanya mencuri dari orang asing. Ia mulai mengambil dari tetangga, teman pabrik, bahkan dari anak-anak kecil di sekitar lingkungan. Suatu malam, Yono, teman Ardi di pabrik, menangis di warung. Dompetku hilang, Mas. Duit buat beli susu anakku lenyap semua. Padahal baru aku taruh di meja tadi malam. Ardi tercekat. Ia tahu siapa pelakunya. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Jika ia hentikan, uang berhenti mengalir. Jika ia lanjutkan, hati nuraninya terus memberontak. Malam itu, untuk pertama kalinya Ardi bicara pada tuyulnya. Ia menatap sudut kamar, di mana sosok kecil itu berdiri dengan kepala tertunduk. Cukup, jangan ambil dari orang terdekatku. Tuyul itu hanya berdiri, tak bergeming. Tapi esok paginya, uang di bawah bantalnya tetap ada. Dan kabar buruk juga tetap datang. Tetangga sebelah masuk rumah sakit karena serangan jantung. Uang simpanannya hilang, seluruh celengan anaknya kosong. Ardi ingin berhenti, tapi si dukun sudah berkata, kalau kau tinggalkan dia, maka dia yang akan mengambil milikmu, termasuk nyawamu. Sekarang, setiap malam Ardi hidup dalam ketakutan. Tak ada yang tahu apa yang ia sembunyikan. Ia memang kaya.
Tapi tidak ada satu malam pun di mana ia bisa tidur tenang. Karena setiap cekikikan kecil di tengah malam mengingatkannya bahwa tuyul itu masih ada dan masih lapar. Ardi semakin larut dalam kehidupannya yang penuh ketakutan dan kepalsuan. Di luar, ia tampil sebagai pria sukses. Pakaiannya necis, jam tangannya mahal, dan motornya mengkilap seperti baru keluar dealer. Tapi di dalam hatinya, ia merasa hampa. Wajah-wajah orang yang kehilangan uang seperti menghantuinya setiap hari. Suatu siang, Ardi iseng membuka Instagram. Ia melihat foto teman-teman kuliahnya dulu. Mereka terlihat bahagia, makan di kafe elit, liburan ke luar negeri, bahkan ada yang mengisi seminar motivasi. Salah satu postingan membuat Ardi termenung cukup lama. Bersyukurlah walau prosesmu lambat, asal tidak keluar dari jalan yang benar. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Itu ditulis oleh Rangga, sahabatnya dulu di bangku kuliah. Rangga bukan dari keluarga kaya, tapi ulet. Dulu mereka sering makan bareng di warteg, berbagi mie instan saat akhir bulan. Kini Rangga menjadi dosen dan membuka usaha kecil kopi literan. Sederhana, tapi tampak damai. Hati Ardi seperti ditampar. Ia langsung kirim pesan ke Rangga. Bro, lama nggak ketemu. Kapan sempat ngopi bareng? Ane pengen ngobrol-ngobrol. Tak lama Rangga membalas. Wah, Ard, tentu aja bisa. Ayo kita ketemu. Kangen banget ngobrol jujur kayak dulu. Mereka bertemu di sebuah kedai kecil. Saat melihat Ardi, Rangga tampak terkejut. Gila kamu makin tajir sekarang. Lihat dari gaya, udah kayak bos pabrik. Ardi hanya tersenyum, tapi senyumnya getir. Kamu sendiri gimana? Tanya Ardi. Aku, alhamdulillah masih merintis. Hidup sederhana aja, yang penting cukup, halal, dan bisa tidur nyenyak. Kalimat terakhir itu menghantam batin Ardi seperti palu godam. Ia tersenyum, tapi matanya mulai berkaca. Rangga memperhatikan lalu berkata pelan, kamu nggak harus cerita kalau nggak mau, Art. Tapi aku tahu tatapan mata orang yang sedang gelisah. Dulu kita belajar bareng tentang etika hidup, tentang kesabaran. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Ardi tertunduk. Di balik semua hartanya, ia merasa sangat kecil. Gue salah, Rang, gumamnya pelan. Gue cari jalan pintas. Gue pikir jadi kaya itu segalanya. Tapi ternyata yang gue dapat sekarang malah lebih menyeramkan dari sekadar miskin. Rangga hanya menepuk pundaknya. Masih ada waktu buat berhenti, Art. Apapun yang kamu masukin ke hidupmu, kamu juga bisa keluar. Selama kamu mau kembali ke jalan yang benar. Tapi Ardi tahu, semua tidak sesederhana itu. Ia sudah menandatangani perjanjian, sudah memberi tumbal, sudah mengikat diri dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Ia bahkan takut kalau suatu hari tuyul itu akan mengambil balik, bukan hanya uangnya, tapi mungkin juga orang-orang yang ia cintai. Dalam hati, Ardi berjanji akan mencari cara untuk lepas, walau sulit, walau menyakitkan. Karena ia mulai sadar, kaya tanpa ketenangan jiwa adalah neraka yang nyata di dunia. Dan malam itu, saat ia pulang ke kontrakannya, tuyul kecil itu sedang duduk di atas lemari. Menatapnya dengan mata kosong sambil tersenyum. Cekikik, cekikik. Ardi tahu waktunya tidak banyak, tapi ia juga tahu ia tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Ardi kini dikenal sebagai sosok yang disegani di lingkungannya. Gayanya perlente, uangnya tak berseri, dan ia tampak seperti pria mapan yang sukses dari usaha kerasnya. Tapi di balik semua itu, tak ada yang tahu, Ardi menyimpan rahasia kelam. Kehidupan sosialnya perlahan berubah drastis. Dulu ia pendiam, sederhana, dan jarang tampil mencolok. Tapi sejak tuyul itu hadir dalam hidupnya, Ardi seperti menjelma menjadi pribadi baru. Ia mudah membaur, royal terhadap teman-teman, suka mentraktir, bahkan mulai sering menghadiri pesta atau acara komunitas elit. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Beberapa teman lama mulai menjauh. Mereka merasa Ardi bukan lagi sosok yang dulu dikenal. Terlalu cepat berubah, terlalu misterius. Suatu malam di sebuah kafe, Ardi bertemu dengan beberapa rekan lama. Wah, Art, hebat sekarang. Buka usaha apa sih? Kok cepet banget kayaknya? Tanya Rio, teman semasa S1. Ardi hanya tersenyum. Adalah, rezeki nggak kemana. Tapi tatapan mereka tetap penasaran. Apalagi saat tahu Ardi tak pernah memposting bisnis apapun, tak terlihat bekerja, tapi uangnya seperti tak pernah habis. Yang lebih aneh, tiap kali Ardi datang ke suatu tempat, pasti ada saja kejadian aneh. Uang hilang dari dompet pelanggan, celengan anak-anak lenyap, bahkan laci kasir tiba-tiba kosong tanpa jejak. Lingkungan mulai membicarakan Ardi. Desas-desus tentang kekayaan gelap mulai terdengar dari warung ke warung, dari grup WhatsApp hingga obrolan ibu-ibu PKK. Jangan-jangan dia pelihara tuyul, bisik seorang tetangga. Saya lihat sendiri, malam-malam ada bayangan kecil lari-lari dari arah kamarnya, sahut yang lain. Ardi merasa tertekan.
Makin banyak uang, makin banyak tatapan curiga. Ia mencoba berdonasi, ikut kegiatan sosial, bahkan menyumbang ke masjid. Tapi semua itu tak benar-benar menghapus rasa bersalah di hatinya. Yang paling berat adalah ketika anak-anak kecil di kampung mulai ketakutan tiap Ardi lewat. "Mama, itu om yang ada anak kecil telanjang di belakangnya ya?" kata seorang bocah polos. Ardi terdiam. Ia merasa lututnya lemas. Hubungan sosialnya mulai rapuh. Hanya wajah dan hartanya yang tersisa. Tidak ada yang benar-benar mau duduk lama bersamanya. Semua merasa tidak nyaman. Bahkan beberapa rekan kerja di pabrik yang dulu akrab pun mulai menjaga jarak. "Lu berubah ucap Yayan teman satu shift. "Dulu kita ngopi bareng sambil ngeluh gaji. Sekarang entah kenapa gue ngerasa merinding kalau deket lu." Ardi hanya diam. Tidak bisa membantah. Tidak bisa cerita. Malam itu, di kamar kontrakannya ia memandangi pantulan wajahnya di cermin. Tampak rapi dan elegan. Tapi matanya sayu. Kosong. Tak ada ketenangan. Hanya ada suara kecil. Cik. Tuyul itu masih setia. Duduk di sudut ruangan. Menggoyang-goyangkan kakinya yang kecil. Seolah berkata, "Jangan pura-pura bersih. Kamu sudah bersamaku terlalu lama." Hari-hari Ardi semakin suram, meski wajahnya tetap menampilkan senyum tipis yang memukau banyak orang. Tapi senyum itu palsu. Di dalam pikirannya, ia terus-menerus mendengar suara-suara aneh, bisikan, bahkan kadang suara tangisan bocah kecil. Ia mencoba mengabaikan, terus menumpuk harta, tapi tak bisa. Hubungan sosialnya perlahan runtuh satu persatu. Teman-teman kuliahnya dulu, yang awalnya masih menyapa lewat chat, mulai berhenti. Bahkan grup alumni yang dulu ramai sekarang seperti menjauhinya. Suatu hari, Ardi mencoba datang ke reuni kecil yang diadakan di Surabaya. Ia datang dengan mobil baru, parfumnya mahal, jam tangan mewah melingkar di pergelangan. Tapi saat ia tiba dan masuk ke kafe tempat pertemuan, suasana langsung hening. Itu Ardi kan?" bisik salah satu teman. "Iya, tapi katanya dia sekarang aneh. Ada yang bilang bawa-bawa makhluk halus." "Serius? Padahal dulu dia paling logis, paling rasional." Ardi mencoba bersikap biasa, duduk, menyapa, dan memesan minum. Tapi tak ada satupun yang benar-benar nyaman berbincang dengannya. Semua terasa canggung. Bahkan Rangga, teman paling dekatnya dulu, hanya menatapnya lama dari kejauhan, sebelum akhirnya memilih pergi lebih dulu. Saat keluar dari kafe, Ardi mendapati sesuatu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Di kaca belakang mobilnya, ada jejak tangan kecil. Kecil sekali. Seperti tangan anak-anak, tapi licin, basah, dan meninggalkan noda seperti lumpur pekat. Ia segera masuk mobil, menghapus jejak itu dengan tisu, tapi tak hilang. Tisu itu malah robek seperti disobek paksa dari dalam. Ketika ia pulang ke kontrakan malam itu, suasana terasa lebih mencekam dari biasanya. TV tiba-tiba hidup sendiri, lampu berkedip, dan tuyul itu, makhluk kecil itu, tiba-tiba muncul di sudut ruangan, berdiri sambil menunjuk ke arah Ardi. Mereka semua tahu, suara itu lirih. Tapi terdengar jelas di kepala Ardi. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia ingin kabur. Tapi kemana? Semua orang sudah tahu, semua orang sudah menjauh. Uang yang terus datang, kini tak bisa menebus kehampaan. Itu mulai sadar. Harta dari jalan gelap hanya akan menariknya semakin dalam ke lubang tak berdasar. Ia kehilangan kepercayaan, kehilangan teman, dan sebentar lagi bisa kehilangan akalnya. Malam itu, Ardi duduk di pojokan kamar. Ia menangis diam-diam. Pagi harinya, Ardi terbangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Semalaman ia tak tidur. Suara cekikikan tuyul itu bergema terus di telinganya. Bahkan dalam gelap, ia merasa seolah makhluk itu duduk di dadanya, menatap dari jarak sangat dekat. Ia menatap cermin, wajahnya mulai terlihat tua. Kantung mata membengkak, pipinya tirus, dan ada garis-garis gelap yang seperti tak bisa dihapus. Meski uang terus mengalir, kesehatannya menurun. Nafsu makan menghilang, tidur tak pernah nyenyak, dan ia mulai sering mimisan tanpa sebab. Hari itu, Ardi memberanikan diri mengunjungi seorang ustadz yang terkenal bisa mengobati gangguan gaib. Lokasinya cukup jauh, di pinggiran kota. Ia datang dengan mengenakan jaket hoodie dan masker, tak ingin dikenali siapapun. Ia merasa malu, takut, dan bingung. Ustadz itu menyambut dengan tenang, seolah sudah tahu segalanya sebelum Ardi bicara. "Kamu sedang dikejar oleh makhluk yang kamu beri jalan," kata ustadz sambil menatap matanya. "Kamu pernah membuat perjanjian, dan sekarang makhluk itu merasa kamu miliknya." Ardi menunduk. Ia tidak mengiyakan, tapi juga tak menyangkal. Ustadz menyiapkan air ruqyah, lalu membacakan ayat-ayat suci dengan suara pelan namun menghentak. Saat ayat-ayat itu dibacakan, tubuh Ardi tiba-tiba bergetar. Napasnya tersengal, matanya berair dan dadanya sesak.
Tiba-tiba ia muntah. Tapi yang keluar bukan makanan, melainkan serpihan kertas lusuh, hitam seperti dibakar setengah, dengan tulisan tak dikenalnya. Di antara muntah itu, keluar pula rambut panjang yang lengket dan bau busuk menyengat. Ustadz itu hanya diam, lalu berbisik, "Ini baru awalnya, nak. Kamu masih bisa kembali, tapi jalanmu panjang dan berliku." Ardi hanya mengangguk lemah. Dalam hati, ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang jiwa dan masa depannya. Setelah malam itu, Ardi mulai berubah. Ia menjual motor mewahnya, memindahkan uang dari rekening utamanya ke panti asuhan dan pondok pesantren secara anonim. Ia keluar dari tempat tinggal lamanya dan pindah ke kontrakan sederhana dekat masjid. Ia mulai rajin salat berjamaah, mengisi waktunya dengan membantu warga sekitar, dan perlahan orang-orang mulai melihat Ardi yang dulu kembali muncul. Namun tuyul itu belum sepenuhnya pergi. Kadang, saat malam terlalu sepi, terdengar cekikikan samar dari balik jendela. Kadang, pintu terbuka sendiri padahal sudah dikunci. Dan kadang, ada jejak kaki kecil di lantai, meski lantainya baru dipel. Ardi tahu pertarungannya belum selesai. Tapi kini ia tak sendiri. Ia mulai mengisi hatinya dengan doa dan menguatkan dirinya dengan amal. Karena ia percaya, setan bisa mengikat manusia, tapi hanya Tuhan yang bisa membebaskannya. Malam kembali turun, dan seperti biasa, Ardi duduk di pojok kamarnya setelah salat Isya. Di depannya ada Al-Quran yang kini mulai rutin ia baca setiap malam. Tapi rasa was-was tak pernah benar-benar hilang. Meskipun hidupnya berubah, bekas luka dari masa lalunya masih menempel erat. Kadang di tengah tilawah, ia merasa ada yang mengintip dari balik ventilasi. Kadang bayangan kecil melintas cepat di pojok ruangan, hanya terlihat sekilas, tapi cukup membuat jantungnya berdetak kencang. Suatu malam, Ardi kedatangan tamu tak terduga. Rangga, teman kuliahnya yang dulu paling dekat. "Assalamualaikum, Di," ucap Rangga pelan sambil berdiri di depan pintu kontrakan. Ardi terkejut, tapi segera menjawab, "Waalaikumsalam, masuk mas, duduk aja." Mereka duduk bersila di lantai. Tak butuh waktu lama sebelum suasana canggung mencair. "Gue tahu semuanya, Di," kata Rangga dengan nada serius. "Gue tahu lu sempet masuk ke dunia itu, tapi gue juga tahu sekarang lu lagi berusaha keluar." Ardi menunduk. Ia tak menyangkal. "Aku salah, Rang. Demi pengakuan, demi pengen kaya-kaya kalian, aku tergelincir jauh." Rangga menepuk pundaknya. "Lu nggak sendiri. Banyak orang yang kesandung karena keinginan dunia. Tapi gak semua orang punya keberanian buat balik arah. Dan lu udah mulai jalan itu." Ardi menatap sahabatnya dengan mata berkaca. Itu pertama kalinya dalam sekian lama ia merasa diterima, dimaafkan, tak lagi dijauhi karena masa lalunya. Malam itu mereka bicara lama, tentang masa kuliah, tentang mimpi-mimpi yang dulu mereka bicarakan di warung kopi, tentang hidup yang ternyata tak semudah teori di kelas. Setelah Rangga pulang, Ardi duduk sendiri di teras. Angin malam berhembus pelan. Hening. Tapi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tak ada cikikan, tak ada bayangan kecil, tak ada jejak kaki mungil di lantai. Seperti malam itu, tuyul itu benar-benar pergi. Ardi tak tahu apakah itu permanen atau hanya sementara. Tapi yang pasti, ada satu hal yang ia pegang erat malam itu. Hidup ini tak melulu tentang harta, karena yang lebih mahal dari segalanya adalah ketenangan jiwa. Pagi harinya, Ardi bangun dengan tubuh yang lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, ia bisa tidur pulas tanpa mimpi buruk, tanpa suara aneh, dan tanpa keringat dingin. Matahari pagi menyelinap masuk lewat celah jendela kontrakannya yang sederhana, menyentuh lantai dan wajahnya dengan hangat. Ia merasa seperti terlahir kembali. Ia segera mandi, lalu melangkah ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Wajah-wajah jamaah yang dulunya hanya menatapnya dengan curiga, kini mulai tersenyum dan mengangguk ramah. Seorang bapak parubaya bahkan menepuk pundaknya setelah salat. "Mas Ardi ya? Saya sering lihat panjenengan bantuin warung burin itu. Alhamdulillah, semoga barokah ya leh." Ardi hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. Dalam hatinya, rasa syukur mengalir pelan-pelan seperti air jernih. Ia tak lagi merasa diburu, tak lagi merasa sendirian. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang sederhana. Ia membantu di warung tetangga, menjadi relawan di panti asuhan, dan ikut aktif dalam kegiatan masjid. Uang simpanannya makin menipis, tapi jiwanya justru makin penuh. Sore itu, ia duduk di teras kontrakan sambil menyapu halaman. Seorang anak kecil menghampirinya, membawa bungkusan nasi dari masjid. "Pak Ardi, ini dari ibu-ibu pengajian. Katanya buat buka nanti," ucap anak itu polos. Ardi tersenyum. "Terima kasih ya, nak. Salam buat ibu-ibu di sana."
Anak itu pergi, berlari kecil ke ujung gang. Ardi menatapnya sesaat. Ada ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bukan karena nasi bungkus itu, tapi karena hatinya kini mulai benar-benar bebas. Tapi meskipun semuanya terasa lebih baik, Ardi tetap waspada. Ia tahu dunia spiritual tak sesederhana itu. Kadang godaan bisa datang kembali dari celah paling kecil, ketika hati lengah, ketika niat mulai miring. Beberapa kali ia masih mendengar cerita tentang orang yang tergelincir masuk dunia pesugihan. Bahkan salah satu temannya dulu di pabrik, Tony, kini kabarnya hidup mewah secara mendadak. Tapi wajahnya pucat dan matanya seperti tak pernah tidur. Ardi hanya bisa mendoakan dalam hati. Semoga Tony cepat sadar sebelum semuanya terlambat. Ardi tahu jalan yang ia pilih sekarang bukan jalan cepat, bukan jalan mudah. Tapi ia percaya satu hal, kekayaan sejati bukan soal tumpukan uang. Melainkan ketika kita bisa tidur dengan tenang dan bangun tanpa rasa takut pada hari esok. Hari demi hari berlalu, Ardi semakin dikenal di lingkungan barunya. Ia bukan lagi Ardi yang kaya mendadak atau sarjana gagal, tapi Ardi si relawan yang tulus. Banyak anak muda mulai mendekat, ingin belajar darinya, ingin mendengar kisah hidupnya. Tapi Ardi tak pernah menceritakan bagian kelamnya secara gamblang. Ia cukup berkata, kadang manusia harus jatuh ke dasar paling gelap untuk tahu bagaimana rasanya berjalan menuju cahaya. Suatu hari, ia diundang menjadi pembicara kecil di mushola kampung sebelah untuk mengisi acara remaja masjid. Ia datang dengan baju koko putih sederhana, wajah bersih, dan senyum tenang. Di sana ia berbicara bukan sebagai ustadz, bukan sebagai guru agama, tapi sebagai seorang manusia yang pernah tergelincir dan bangkit. Teman-teman, kalau ada yang tanya, mana yang lebih penting, harta atau hati, maka aku akan jawab, hati yang bersih lebih mahal dari dunia dan isinya. Dulu aku punya uang, banyak. Tapi aku nggak bisa tidur, nggak bisa senyum, dan nggak bisa ngelihat mata orang lain. Karena di dalam hati, penuh gelap. Para pemuda yang hadir terdiam, beberapa menunduk, merenung, Ardi tersenyum tipis, lalu menutup dengan doa singkat. Setelah acara, salah satu panitia menyalaminya. Mas Ardi, makasih banget. Kata-kata sampean menampar kita semua. Ardi hanya menjawab dengan sederhana, kalau itu bisa jadi pengingat, alhamdulillah. Karena aku nggak pengen ada orang lain yang jatuh ke lubang yang sama. Malam itu, ketika ia pulang ke kontrakan, ia duduk sebentar di depan cermin. Ia menatap dirinya sendiri. Wajah itu tak sempurna, tubuh itu tak semudah dulu, tapi matanya jernih, penuh ketenangan. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan memberiku kesempatan kedua. Dan malam itu, tak ada suara cekikikan, tak ada bayangan kecil, tak ada jejak kaki mungil, hanya ketenangan dan angin malam yang lembut, seolah semesta pun tahu hari benar-benar bebas.